Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala kitabahul mubin ala rasulih Muhammadin al-amin, syaraha fi sudur wa ramana bihil qulubinal khawfi illa man ghadabahu azza wa jalla ونور به بصائر الصالحين والعارفين وجعله هداية للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Fadikaim beserta jajarannya, para asatidzah, para hujjah, seluruh jamaah Jamiat Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat qudrah iradah serta limpahan karunia-Nya kita pada kesempatan pagi hari ini masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, diantaranya yang di salat subuh secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan salat kita, ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam, Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian kita, marilah terlebih dahulu kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkahnya suratul Fatihah kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita, teman kita, rekan-rekan kita yang saat ini dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan Allah angkat penyakitnya diganti dengan kesembuhan. Juga kita doakan orang-orang yang memiliki hajat, maksud-maksud, niat-niat yang baik, yang bagus, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan orang-orang yang lagi dalam kesulitan, kesusahan, mudah-mudahan Allah memberikan solusi, kemudahan untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalih barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih surat Al-Baqarah ayat 38. Surat Al-Baqarah ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ hum fiha khalidun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar sama-sama makhrajnya ya, sedikit-sedikit. Qul, awas, qulna qaf, bukan kulna, awas ya. Qulna itu makhrajnya, tempat keluarnya itu di aqsal lisan. Qaf itu di pangkal lidah dengan langit-langit atas, paling ujung.
ya makhrajnya paling jauh daripada makhraj kaf. Ya, qaf depannya nanti makhraj kaf. Qul qadiqu baqqa gitu ya. Qadiqu baqqa gitu qaf ya. Qadiqu baqqa itu qaf. Kemudian qul lam itu di ujung lidah dengan langit-langit di bawahnya. La li lu bal la li lu bal gitu ya. Itu di ujung lidah. La li lu bal, awas ujung lidah ya. Itu lam. Qul bukan kul ya. Kalau kul nanti artinya makan ya. Kalau kul itu katakan. Kulna itu ya, kami telah mengatakan. Kalau kulna kami telah makan. Maksudnya artinya jauh beda banget. Itu makanya makhrajnya sedikit-sedikit kita perbaiki. Awas, bukan kul tapi qul ya. Qul nah nun makhrajnya itu bergeser ke bawah sedikit dari makhraj lam ya. Tadi lam di mana? Di ujung lidah ya. Di ujung lidah dengan langit-langit di bawahnya. Nah, kalau nun itu bergeser ke bawah sedikitnya, bergeser ke bawah sedikit dari makhraj lam. Sama dengan langit-langit di bawahnya. Nah, itu masih ujung lidah ya. Nah, ni nu ban na ni nu ban gitu ya. Na ni nu ban tuh gitu ya. Itu makhraj nun. Nah ha besar itu makhrajnya ke aqsal halqi gitu ya. Di ujung tenggorokan. Kemarin ujung tenggorokan itu kebagi 3 ya. Nanti ada adna, ada wasat di tengah, ada aqsal. Ada di depan ghain dan kha, terus ada di tengah-tengah wasatul halqi ain dan ha. Nanti aqsal halqi ha dan ha. Hamzah gitu ya, hamzah dan ha makhrajnya gitu. Ha hi hu bah gitu ya, bukan ha hi hu, bukan qul nahbitu, awas ya. Tapi qul nah. Tapi jangan terlalu nah. Qul nah itu ya. Jadi ujung tenggorokan ini paling ujung. Mimma yali sadron nanti mendekati ke dada, rasanya itu agak ke bawah. Hi hu gitu. Seperti a i u gitu. Qulna bi ba bi bu bab itu syafatain, jadi perpaduan antara bibir atas dan bibir bawah. Ba bi bu bab gitu ya. Jadi bibirnya madu antara atas dan bawah. Qulna bi qu ti tu baqqa ti tu baqqa. Nah, ini ujung lidah, to itu di ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Po dengan gigi seri atas. Po ti pu baq, bukan tak itu nanti awas ya.
Karena kalau dikasrohkan itu kayak ti gitu ya. Ti 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 gitu ya. Jadi bukan ti bukan ti bukan tu tapi pu 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 ya, agak ngembung ya, pu pu itu di ujung lidah. Qulna biqu itu panjang 2 harokat. Min nun sukun menghadapi ha id idhar. Min jelas ya bacanya. Min ha bukan min ha gitu. Was. Tapi min bukan ming ha, bukan ming bukan ihfa, tapi idhar jelas min gitu. Min ha udah tadi ya. Nah, di sini mad asli ya, panjangnya 2 harokat. Nanti kalau mad makharijnya di al jauf, itu ya di rongga mulut. Jami'a ja ji ju baj ja ji ju baj itu pertengahan lidah ya. Wasatul lisan di tengah-tengah lidah. Dimantapkan dengan langit-langit atas. Ja ji ju baj. Nah itu mantul ya, karena termasuk huruf qalqalah tuh jim. Nanti bedain sama za. Nah, kalau za itu ujung lidah was ya. Kalau za itu di ujung lidah, kalau ja itu di tengah-tengah lidah. Itu beda ya, makhrajnya. Jadi tempat keluarnya itu beda. Ja itu di mana? Di tengah-tengah lidah, ya. Dimantapkan dengan langit-langit atas tuh. Dengan langit-langit atas. Ja, ji, ju, baj. Itu jangan ada za, zi, zu, awas. Itu harus beda. Jami, itu udah ya, cukup sedikit aja. Qulna biqu minha jami'a. Coba bareng. Nah cukup sedikit-sedikit aja dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita nambah sempurna lagi nanti di dalam membaca suratul Fatihah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita baca tafsirnya. Tafsir Munir ya. Qulna biqu minha jami'a. Qulna kami berfirman, kata Allah. Naknya mu'addam nafsah. Jadi nak itu ada mutakalim ma'al ghair atau mutakalim ma'ahu ghairuhu atau mutakalim ma'al ghair. Kalau yang menjadi Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya, berarti naknya itu mu'addam nafsah. Ya, kalau kita semuanya berarti mutakalim ma'al ghair namanya gitu. Ini mu'addam nafsah. Kami yang agung telah berfirman, ini kata Allah. Ihbitu fi'il amar ya. Ihbitu ihbitu turunlah kamu semuanya. Jami'a. Nah, semuanya minha dari surga. Ay minal jannah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada siapa? Nabi Adam. Ya, Nabi Adam, Siti Hawa beserta anak-anaknya. Ya, beserta anak-anaknya jami'ah. Imma fi zamanin wahid au fi azminatin mutafarriqah. Baik turunnya itu dalam satu kesempatan, semuanya turun, semuanya bareng gitu ya.
atau fi azminatil mutafariqah, atau pada masa yang berbeda-beda. Ini tafsirannya ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa sekaligus turunnya semuanya turun. Tuh, karena waktu itu Nabi Adam itu sudah memiliki anak. Dia sudah memiliki anak. Nah, itu semuanya, makanya ada kata jami'a gitu ya. Jadi bukan ulna bilbo gitu ya. Kalau bilbo jadi dua yang turunnya. Karena yang turunnya banyak jadi bitu gitu. Jami'a tuh, pakai tahu jami'a semuanya. Tuh. Karena yang turunnya itu Nabi Adam, Siti Hawa, dan juga anaknya Qabil dan Iklimah. Tuh. Wa faidati takrul amr bil hubud. Apa faidah diulang-ulangnya fi'il amar atau perintah bil hubudnya, perintah turun? Karena sebelumnya ada ya. Sebelum ayat ini ada wa qulna bitu. Wa qulna bitu. Was. Jadi sebelumnya ada kata wa qulna bitu. Terus sekarang lagi tambah qulna bitu, berarti dua kali itu ya. Ditaukidkan gitu, dikuatkan. Kenapa diulang-ulang? Anna Adam wa Hawa lama ataya bizillah umira bil hubuti fataba ba'dal amri bihi wa waqa'a fi qalbihima annal amru bihi lamma kana bisababizillah fa ba'da taubat la yabqal amru bihi. Karena Nabi Adam dan Siti Hawa lama ataya bizillah, ketika keduanya melakukan kesalahan ya, memakan buah huldi gitu ya. Umiro bil hubud, keduanya diperintahkan untuk turun. Fataba ba'dal amr, maka keduanya bertobat. Ba'dal amr bih, setelah diperintahkan tuh turun. Wa waqa fi qalbihima, maka tiba di dalam hati keduanya annal amro bi, sesungguhnya perintah turun, lama kana bisa babizillah, kalau perintah turunnya itu disebabkan kesalahan. Ba'da taubat, maka setelah bertaubat, layakul amru bi, pasti bakal hilang perintah untuk turun. Kenapa? Karena sudah bertaubat. Ini apa yang ada di dalam hatinya Nabi Adam dan Siti Hawa. Fa'adallahu al-amra bih marratan saniyah, kemudian Allah mengulang lagi perintah untuk turun tuh. Marratan saniyatan, diulang lagi dua kali. Liyu'allima, maka diberitahukan keduanya Nabi Adam dan Siti Hawa annal amra bihi bakin ba'da taubah, sesungguhnya perintah untuk turun ke bumi ini adalah tetap ba'da taubat, walaupun setelah bertaubat. Makanya diulangnya dua kali. Li'annal amra bihi kana tahqiqan lil wa'di. Dan juga ada faidah yang lain ya, ada faidah yang lain, karena sesungguhnya perintah untuk turun ke bumi ini itu menyatakan lil wa'dil mutaqaddam, menyatakan janji yang telah lalu ya. Di dalam firman Allah yang telah lalu apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya kami yang agung akan menjadikan khalifah di muka bumi. Kalau Nabi Adamnya gak turun, kira-kira jadi khalifah gak? Enggak gitu ya. Tuh, makanya Nabi Adam diturunkan ke bumi supaya jadi apa? Khalifah di muka bumi itu ya. Jadi kalau nggak ada istilah turun begini, berarti kita
pasti jadi orang surga nanti teh. Karena Nabi Adam diturunkan gitu ya di muka bumi ini, maka sampai sekarang keturunannya masih di bumi. Insya Allah nanti pulang lagi ke surga karena kita asalnya dari surga, kembali lagi ke surga. Itu ya, mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga langsung ya. Itu langsung kita mintanya langsung, jangan mampir repot. Kalau mampir dulu mah ya. Itu. Kalau mampir dulu repot karena tempatnya cuma 2 gitu. Surga dan neraka. Kalau enggak langsung masuk surga berarti mampir dulu di, ya Allah, nauzubillah summa na'udzubillah. Kemudian wa ala hadza fal jam'u lisnaini faqat Adam wal Hawa wa yahtamilu qaulul jam' lahuma liwalidayhima Qabil wa Iklima binaan annal qaula bi annahuma wulida fil jannah. Tuh. Jadi kata-kata jami'a, awas, itu lisnainin faqat, jadi bukan hanya kepada Nabi Adam dan Siti Hawa saja, tetapi berpotensi kepada apa? Jami'an itu kepada Nabi Adam, Siti Hawa, juga kepada kedua anaknya yaitu Qabil dan Iklima. Kenapa? Binaan alal qauli bi annahuma wulida fil jannah, karena keduanya dilahirkan di surga. Maka semuanya diusir Allah, tuh ya, diusir Allah dari surga ke dunia karena punya dosa satu. Apa dosanya? Berani-berani dia melanggar larangan Allah gitu ya, memakan buah huldi. Itu dosanya cuma satu ya. Asal dari surga turun ke bumi. Nah kita itu ya, yang asalnya di bumi nih dosanya banyak tapi pengen masuk surga. Kira-kira ada gambaran gak ya kira-kira? Ya Allah, Nabi Adam saja, Nabi Adam ya, dosanya cuma satu gitu. Tapi Allah turunkan dari surga ke kita yang di dunia yang dosanya ngejabrek, yang dosanya banyak, tiap hari bikin dosa. Tapi pengennya masuk surga gitu ya. Makanya kita sering-sering membaca Ilas tulil firdausi ahla wala aqwa alam naril jahimi badan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzanbil azim. Insyaallah ini iktiraf kita gitu ya. Ini iktiraf kita karena kita merasa dan emang benar-benar kita itu banyak dosa. Kita nggak pantas masuk surga, tapi kalau masuk neraka nggak kuat. Kalau sampai masuk neraka nggak mungkin kita kuat. Maksudnya apa ini? Jangan masuk neraka, pengennya masuk surga. Ini iktiraf kita ya, insyaallah. Selanjutnya fa imma ya'tiyannakum minni huda
fa imma ya'tiyannakum, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu. Ya dzurriyyah Adam, kum di sini, awas. Kum di sini hitobnya dalam tafsir ini adalah ya dzurriyyah Adam. Wahai keturunan-keturunan Nabi Adam, pada kita ya. Jadi kata Allah ketika datang kepada kamu wahai keturunan-keturunan Adam gitu ya. Hudan minni, petunjuk minni dariku kata Allah. Oh, ini takdim tahir ya. Ini menunjukkan bahwa hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ditakdim tahir. Wasya. Ini dalam ilmu ma'ani, dalam kitab Zuharul Maknun atau dalam kitab Uqudul Juman, itu artinya tersimpan di dalamnya itu apa? Litahsis atau litahsir, penghususan. Kalau ada takdim tahir itu adalah penghususan. Seharusnya imma ya'tiyannakum hudan minni. Tuh. Tapi di sini ditulisnya imma ya'tiyannakum minni hudan. Jadi minni dulu kemudian hudan. Ada takdim tahir. Jadi yang tersirat di dalamnya adalah al-hasr, penghususan. Jadi hidayah itu, awas, hidayah itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa ngasih hidayah. Sehebat apapun ustaz, sehebat apapun kiai tingkatannya gitu, nggak bisa ngasih hidayah. Karena yang memberikan hidayah adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tugasnya cuma nyampein doang gitu, ngasih basyir nadir itu ya, memberi kabar gembira, memberikan peringatan. Tuh nanti yang ngasih hidayah itu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tugas kita gitu. Jadi ketika datang kepadamu semuanya wahai keturunan-keturunan Adam, hidayah dariku. Hidayah hudan itu apa? Dilalatun kadaril aqli wan naql, yaitu petunjuk seperti apa? Seperti dalil akal, dalil nakli gitu. Karena ada dalil akli, ada dalil nakli. Nakli nanti hadis, Quran dan hadis. Jadi kalau akli itu akal. Kenapa butuh dalil akli? Tuh. Kalau kita karena kita sudah beriman, kita cukup dengan dalil nakli gitu, Quran dan hadis. Kenapa? Karena kita sudah beriman. Tapi bagi orang-orang yang belum beriman itu butuh dalil akli, itu ya. Maka para ulama kita mengarang nih kitab tauhid ya, seperti Tijanud Daruri. Yang dipakai dalilnya dalil akli itu. Gitu ya, seperti wajib sifat wujud ya. Apa dalilnya? Wa daliluha wujudu hadihil mahluqah. Jadi wujudul hadihil mahluqah ini dalilnya dalil akli, bukan dalil nakli. Bukan Al-Quran hadis, tapi pakainya dalil akli. Kenapa? Karena yang jadi cakupannya itu bukan hanya orang-orang yang beriman, tetapi orang yang belum beriman. Karena untuk meyakinkan orang yang belum beriman harus pakai akal. Betul ya? Wujudu hadil Allah itu ada gitu ya. Apa dalilnya? Itunya. Mana dalilnya? Wujudu hadihil makhluk, itu pakai akal itu. Adanya ciptaannya. Itu. Karena menurut akal, di mana ada yang diciptakan berarti ada yang menciptakan. Itu. Adanya kita makhluknya berarti adanya yang menciptakan kita, Khalik. Itu pakai akal itu. Itu. Jadi orang nih yang akalnya bener gitu pasti ngerti gitu, kecuali akalnya stres gitu. Kecuali akalnya nggak sehat gitu. Gitu ya? Oh iya ya. Setiap ada yang diciptakan berarti ada yang menciptakan gitu ya. Ya, seperti kalau pagi-pagi begini enaknya apa nih? Goreng pisang gitu ya. Terus apa kopi hitam ya?
Kenapa kirno teh? Ngopi hitam. Betul ya. Apalagi agak hujan dikit, waduh enak tuh. Itu adanya pisang, goreng pisang, adanya kopi, ada yang apa? Bikin enggak? Ada. Siapa yang bikin? Istri kita kan gitu ya, gitu seperti itu. Itu secara akal. Maka dari sini hudan ini ada dalil apa? Pakai dalil akli atau dalil nakli. Karena ada sebagian orang yang Allah kasih hidayah itu karena akal, betul gak? Itu ada peneliti matematika sampai jadi ahli, beliau Allah kasih hidayah dengan akalnya gitu. Allah kasih kepintaran, kecerdasan. Itu ya, Masya Allah. Makanya orang-orang yang masuk Islam kebanyakannya orang pinter. Ya, orang Islam yang masuk agama lain berarti orang bego. Itu kebanyakannya. Iya, Masya Allah. Terus faman tabi'a hudai atau hudaya, paman barang siapa tabi'a yang mengikuti hudai, petunjukku kata Allah, bi anta amala, dengan apa? Memikirkan dalil-dalil bihaqqiha, awas ya, dengan dalil-dalil sebenar-benarnya dalil gitu ya. Wastantaja al-ma'arifa minhu, dan terlahir dari pemikiran-pemikiran itu al-ma'arif, ma'rifat. Jadi dengan kita bertafakur gitu ya, maka kita akan menghasilkan apa? Ma'arif, ma'rifat, kenal, karena kita mikir. Maka Allah kasih akal itu buat mikir. Tuh. Jadi dengan apa? Dengan dalil tadi, karena kita dipikirin terus menerus, maka akan terlahir daripada itu adalah ma'rifat gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Ada seperti itu kan, bertafakur fi khalqillah, tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tafakur, pikirin tuh, nanti akan ada ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Seperti kita mentafakuri alam ini ya, nih langit yang segitu luasnya itu nggak ada tiangnya gitu. Betul gak? Berarti yang nyiptainnya maha kuasa, maha besar, maha gagah. Itu ya, Masya Allah. Kalau kita nih, kalau kita bikin masjid aja tiangnya banyak ya. Itu betul gak? Coba kalau gak ada tiangnya. Gitu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ini menciptakan langit segitu luasnya ini. Ya Allah, itu nggak ada tiangnya. Pernah kita ngelihat tiang langit? Nggak ada tiang langit. Nah, seperti itu. Jadi memikirkan makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah, kita mikirin kita saja ya. Dari mulai saripati, air mani, terus darah, itu ya keluar dari bayi kecil terus besar-besar bertua, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu harus dipikirin kan, Masya Allah. Jadi dimulai dari kecil kemudian jadi besar, tumbuh seperti itu. Terus jadi pikirin apa? Khalqillah. Jadi dipikir tuh, akal kita pakai mikir. Nah dengan pakai mikir itu maka akan tercipta apa? Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Sang Pencipta adalah yang Maha Kuasa menciptakan segala-galanya. Maka kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hilang dari diri kita apa? Sifat sombong. Itu ya, sifat sombong itu buah dari apa? Tafakur. Makanya ada yang mengatakan tafakkaru fis khair min ibadati alfis sana gitu kan. Tafakur 1 jam saja gitu, itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Tuh, karena tafakuri gitu. Iya. Apa ngaji diri gitu kan? Kenali diri kita, maka akan kita mengenal siapa yang menciptakan kita. Itu. Man arafa nafsahu faqad arafa
rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka akan kenal dengan sang penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pakai tafakur. Tuh, itu ya pakai akal kita. Maka akal spesialis Allah berikan hanya untuk kita. Ya. Kalau kambing nggak dikasih kambing itu. Sapi nanti yang mau dipotong nggak dikasih akal. Cuma kita itu ya manusia, maka gunakan akal kita sebaik-baiknya. Jadi barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak akan ada ketakutan bagi mereka. Awas ya, bagi orang-orang yang mengikuti hidayah Allah itu tidak akan ada ketakutan di dalam dirinya. Jadi tidak akan menjadi orang-orang penakut. Itu ya. Fima yastaqbiluhum minal adab. Takut dari apa? Dari siksa yang akan dihadapinya. Itu ya. Masya Allah. Ya, itu kan kita semuanya takut apa? Disiksa, betul gak? Disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau orang yang mengikuti hidayah Allah tidak perlu takut siksa Allah. Kenapa? Karena kita sudah manut, sudah sesuai dengan jalur yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan mengikuti apa? Petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin salah gitu. Kalau kita mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala hum yahzanun. Dan bagi orang-orang yang mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merasa susah. Yahzanun itu tidak akan merasa sedih, tidak akan merasa gundah. Tuh, kalau bahasa anak muda menggalau, gitu ya. Gitu. Kalau kita mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ala ma fatahum minad dunya, itu maksudnya kita tidak akan merasa sedih terhadap hilangnya urusan-urusan dunia. Oh ya, kita ketinggalan oleh orang lain, kita nggak akan merasa sedih. Tuh, itulah bagi orang-orang yang mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqalu, ada lagi ahli tafsir yang mengatakan bahwa fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tafsirannya adalah fala khaufa 'alaihim idza dzubihal maut. Jadi orang-orang yang mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ada ketakutan dalam dirinya idza dzubihal maut, ketika nanti kematian disembelih gitu ya. Ya, jadi setelah nanti semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya meninggal, maka terakhir kali nanti yang akan meninggal maut itu sendiri. Itu ya. Makanya setelah kita meninggal nanti nggak ada lagi kata mati. Ya. Jadi semuanya itu di alam kubur, di alam barzah semuanya. Nanti kematian itu sendiri dimatiin, matinya sendiri akan mati. Setelah mati itu sendirinya mati, maka tidak akan ada lagi mati. Itu. Maka ketika yaumul ba'as itu abadan-abadan. Kita akan selamanya akan hidup. Itu ya. Kita selamanya akan hidup, tidak akan lagi merasakan yang namanya mati. Itu karena matinya sudah mati. Makanya jangan usah takut mati, dah matinya juga mati. Itu kan karena sudah disembelih, matinya itu sudah disembelih. Insyaallah. Walahum yahzanun, dan orang-orang yang mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merasa sedih hatinya. Ida utbiqatin nar, tidak merasa sedih itu ketika apa? Ketika neraka ditutup. Utbiqa itu dikunci. Jadi orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah itu nanti tidak akan merasa sedih hati. Kenapa? Karena nerakanya itu sudah dikunci. Berarti istilahnya gak mungkin akan masuk neraka gitu.
nggak usah sedih karena nerakanya sudah dikunci, nanti masuknya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat kasih sayangnya, juga melimpahkan keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Berkah anak-anak dan keturunan kita, mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersangkutan-bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma fiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam.